kasih masih bersama kami Damai Nusaku, dan dalam segmentasi berikutnya Kiai Tengku Zulkarnain akan memberikan sebuah paparan kepada kita bagaimanakah kita memahami bahwa masjid adalah tempat untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV One dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid ini bukan main-main. Masjid ini rumah Allah. Betul? Tapi bukan berarti Allah bertempat tinggal di sini. Jangan pula nanti susah ngirim surat kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Ya Allah, berilah saya duit. Tukang posnya bingung. Ngantar ke masjid, najir masjidnya tambah bingung. Semua orang pada kirim duit, kirim surat minta duit ke masjid. Bukanlah Allah bertempat tinggal di sini, tapi ini rumah Allah karena penuh dengan rahmat Allah. Harus ditakwil begitu. Mana buktinya ini masjid penuh dengan rahmat Allah? Nabi mengajarkan doa dalam hadis Sahih Muslim. Kalau kita masuk masjid, kita disuruh baca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku olehmu pintu rahmatmu. Pintunya saja banyak, rahmatnya pasti lebih. Kalau orang Jawa bilang banyak. Bahasa Jawa itu bagus. Kalau dibilang banyak, nggak banyak itu sama orang Jawa. Kalau dibilang sama orang Jawa, Mas Kliwon, apa? Banyak. Wih, banyak. Itu baru mantap itu, ya enggak? Istrimu cantik, nggak cantik itu. Istrimu cantik, wih, cantik. Wah, itu baru mantap. Masjid ini penuh dengan rahmat. Rahmatnya banyak. Oleh karena masjid ini penuh dengan rahmat Allah, maka masjid ini berfungsi salah satunya adalah mengikat manusia-manusia yang beriman kepada Allah dalam kasih sayang. Rahmat itu artinya kasih sayang. Rahmat Kartolo, kasih sayangnya Kartolo. Dulu ada bintang film Rahmat Kartolo. Terkenal, ingat nggak bapak-bapak? Pengarang lagu Patah Hati. Patah hatiku jadinya. Rahmat penuh dengan kasih sayang. Kita mau dirajut dengan kasih sayang di dalam masjid, rumah Allah yang penuh dengan Kalau kita mau bersatu, tempat yang paling menunjukkan persatuan adalah masjid. Begitu kita qomat, semua barisnya lurus. Nggak ada lagi yang bengkok-bengkok. Betul? Imamnya di depan. Satu, nggak boleh dua. Kalau sholat imamnya dua, bingung. Sholat imamnya harus satu. Dan imam yang diangkat wajib diikuti. Tidak boleh diprotes. Kalau imamnya baca ayat panjang, ya udah, apa boleh buat? Rasakan sendiri. Ya, tahankan, nggak boleh protes. Mas imam, pendekin dikit, batal sholatnya. Betul? Walaupun imamnya pangkatnya cuman kopral, makmumnya kolonel, brigjen, mayor jenderal, letnan jenderal, jenderal bintang 4. Bahkan ada 1 bintang 5.
Tapi imam yang kopral baca surahnya panjang Ar-Rahman, apa boleh buat? Semua tunduk aja. Nggak boleh protes. Semua harus tunduk. Bersatu di bawah seorang imam. Imamnya ruku semua, imamnya sujud semua, imamnya salam semua. Nggak boleh nambah. Imamnya ini sholatnya hari ini pendek, saya mau nambah. Nggak boleh. Sholat subuh 2 rakaat, saya mau 6 rakaat sambil spot. Nggak boleh. Dan hebatnya kalau imamnya salah, semua makmumnya ikut salah. Misalnya imamnya sholat maghrib lupa tahiyat awal. Sudah berdiri. Ya makmumnya terpaksa diam. Kalau subhanallah imamnya duduk lagi sholatnya batal. Karena berdirinya 4 kali. Sholat maghrib kan berdiri cuman 3 kali. Kalau udah berdiri ya udah diam aja. Begitu sebelum salam imamnya ingat. Tadi belum tahiyat awal. Maka imamnya sujud sahwi. 2 kali sebelum salam. Allahu Akbar sujud. Maka makmumnya semua ikut sujud. Nggak boleh nggak ikut sujud. Nggak boleh. Lantaran kamu yang salah, imam sajalah yang sujud, saya tidak mau. Tidak bisa. Di sini kelihatan bagaimana masjid itu menggambarkan kesatuan dan bersatu. Dan sopan santun. Menegur pemimpin berakhlak. Nggak boleh maki-maki, nggak boleh keras-keras. Kalau imamnya cuman salah sunat aja, lupa tahiyat awal, sudah telanjur berdiri, diam aja. Kalau udah salam imamnya masih lupa, diingetin. Tuan imam, apa? Tadi tahiyat awalnya lupa. Oh ya, lupa. Maka imamnya sujud, sahwi. Allahu Akbar setelah salam. Makmumnya semua ikut. Nggak bisa, lantaran kamu yang salah, kamu yang sujud. Nggak bisa, semua sujud. Kalau salahnya kecil, udah diam-diam aja. Tapi kalau salahnya besar, terpaksa ditegur. Imamnya takbir, Allahu Akbar. Langsung wadduha, walaili idza saja, lupa baca Fatihah. Rupanya saking semangatnya. Karena itu salah besar. Rukun. Makmumnya mengingatkan. Mengingatkannya nggak boleh. Fatihah, hoi, Fatihah, hoi. Maka kalau dia bilang begitu, batal. Dia harus apa? Dia harus bertasbih. Menyebut nama Allah. Subhanallah. Imamnya langsung tahu. Oh, lupa Fatihah, dia ulangi Fatihahnya. Subhanallahnya niat zikir, nggak boleh niat negur. Subhanallah. Subhanallah, nggak boleh. Begitu indahnya, filosofi yang digambarkan dalam masjid itu, dalam sholat berjemaah. Habis itu doa. Ada yang mau cepat, udah doa sendiri. Ada yang ada waktu, doa bersama-sama. Tidak ada berantem di masjid gara-gara doa berantem, pulang bawa parang, bacok-bacokan. Nggak ada. Betul. Yang satu pakai peci hitam, yang satu pakai peci putih, yang satu pakai serban. Boleh aja, ya kan? Yang satu pakai baju koko, hanya koko. Pakai baju koko. Koko itu abang laki-laki orang Cina. Boleh dipakai sholat walaupun baju koko. Hebat kan? Pakai baju koko boleh masuk masjid. Kokonya pun boleh masuk masjid. Asal ngucap syahadat lebih dulu. Ini janganlah belum syahadat dari bawa-bawa ke masjid, ya kan? Sabar dong, syahadat dulu, ya kan? Potong dulu, ya kan? Baru masjid, ya enggak? Kenapa? Karena masjid bukan sembarang tempat. Khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Ini hadis Hasan Sahih riwayat Imam Tirmidzi. Sebaik-baik tempat di atas dunia ini adalah masjidnya. Jadi ada aturan, masuk kaki kanan, keluar kaki, baca doa di dalam masjid. Oh, betul-betul kita jaga, ini rumah Allah. Nggak sembarangan, betul? Nggak boleh makan di masjid. Nggak boleh minum di masjid. Nggak boleh tidur di masjid. Kecuali dia i'tikaf. Nggak boleh. Mau makan yuk. Yuk, di mana nih udah beli nasi bungkus nih. Tempat yang bagus tuh masjid, ada kipas anginnya. Masuk masjid makan, habis makan pulang. Haram. Enak tidur di mana nih? Masjid tidur. Begitu azan subuh pada pulang semua. Loh kok pulang? Kok emang cuma tidur doang? Oh, tidak boleh.
Begitu aturan masjid. Di sini kita bersatu, di sini kita saling kasih sayang. Maka orang yang mau menambah kasih sayang, mengerti perasaan orang lain, menghargai perbedaan, dia harus selalu ke masjid. Insya Allah kita ke masjid, insya Allah. Sampai mati, insya Allah. Mati di masjid, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah penjelasan kepada kita betapa luar biasa sekali tempat suci yang disebut dengan masjid. Ternyata masjid adalah miniatur keteraturan kehidupan kita. Ternyata dicontohkan jauh-jauh hari oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di masjid. Baik, dalam segmentasi yang berikutnya nanti kita juga akan menyimak yaitu perbincangan saya dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid tentang peran masjid dalam membentengi umat daripada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari